Legenda bulu tangkis Hendra Setiawan resmi beralih peran menjadi pelatih utama tim Piala Thomas 2026 di Denmark. Legenda bulu tangkis Hendra Setiawan resmi beralih peran menjadi pelatih utama tim Piala Thomas 2026 di Denmark. Pernahkah Anda membayangkan sang profesor, Hendra Setiawan, berdiri di pinggir lapangan bukan untuk memukul kok, melainkan untuk memberikan instruksi krusial bagi kemenangan Indonesia? Kabar besar ini akhirnya meledak dan membuat seluruh pecinta bulu tangkis tanah air terkejut, sekaligus antusias menyambut babak baru dalam karier sang legenda hidup ini. Hendra Setiawan kini resmi mengemban tugas berat sebagai pelatih tim Piala Thomas 2026 yang akan berlangsung di Horsens, Denmark, mulai tanggal 24 April hingga 3 Mei mendatang. Ini benar-benar sebuah kejutan yang sangat luar biasa, bukan? Kita semua tahu bahwa Hendra Setiawan adalah sosok yang sangat tenang dan memiliki visi permainan yang sangat tajam di atas lapangan saat dia masih aktif sebagai pemain elit. Namun, beralih peran menjadi seorang pelatih di turnamen sebesar Piala Thomas tentu saja menghadirkan tantangan yang sama sekali berbeda bagi dirinya yang kini sudah menginjak usia 41 tahun. Bagaimana Hendra memandang transisi besar ini dari seorang pemain menjadi sosok yang harus meramu strategi kemenangan bagi tim nasional kita? Hendra sendiri mengakui dalam keterangan resminya kepada Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia bahwa menjadi pelatih itu ternyata jauh lebih sulit daripada menjadi pemain di lapangan. Menurutnya, saat masih menjadi pemain, fokusnya hanyalah menyiapkan fisik dan mental untuk bertanding dengan sebaik mungkin melawan siapapun lawannya. Namun sekarang, tanggung jawabnya membengkak menjadi sangat besar karena dia harus menentukan siapa pemain yang paling layak untuk turun bertanding di setiap partai krusial yang sangat menentukan nasib bangsa Indonesia di kancah dunia. Saya bisa membayangkan betapa beratnya tekanan tersebut bagi seorang Hendra Setiawan yang baru saja memulai debut kepelatihannya di ajang sekelas ini. Dia harus melihat kondisi fisik setiap pemain secara detail, menganalisis kekuatan lawan, serta menjaga keharmonisan tim agar tetap solid sepanjang turnamen berlangsung. Apalagi, tugas ini datang sebagai bentuk panggilan negara yang tidak mungkin dia tolak demi kemajuan bulu tangkis Indonesia di kancah internasional yang semakin kompetitif dan menantang saat ini. Benar sekali, dan salah satu alasan kuat mengapa Hendra Setiawan terpilih adalah karena keberadaan anak asuhnya sendiri di dalam skuad utama Indonesia. Pasangan Sabar Karyaman Gutama dan Mohreza Pahlevi Isfahani masuk ke dalam daftar pemain yang dibawa ke Denmark, sehingga kehadiran Hendra sebagai pelatih diharapkan bisa memberikan dampak psikologis yang positif bagi mereka. Hendra memandang kesempatan emas ini sebagai tanggung jawab besar, sekaligus proses pembelajaran yang sangat berharga dalam karir barunya sebagai pelatih profesional yang handal. Jadi ini semacam ujian pertama bagi sang profesor dalam meracik strategi di panggung dunia yang sebenarnya dengan penuh perhitungan matang. Dengan pengalaman 9 kali memperkuat Indonesia dalam ajang Piala Thomas sejak debutnya pada tahun 2006, Hendra tentu memiliki segudang pengetahuan tentang atmosfer pertandingan beregu yang sangat menegangkan itu. Dia pernah merasakan manisnya membawa pulang medali perunggu di debutnya, hingga puncaknya meraih gelar juara pada tahun 2020 yang lalu di Aarhus, Denmark. Pengalaman panjang itulah yang ingin dia tularkan kepada skuad Indonesia saat ini yang merupakan perpaduan antara pemain senior berpengalaman dan para pemain muda berbakat yang haus akan kemenangan. Hendra menekankan bahwa daya juang dalam pertandingan tim harus jauh lebih besar daripada pertandingan individu, karena hasil dari satu pemain akan sangat berpengaruh pada mentalitas pemain lainnya. Fokus pada setiap pertandingan masing-masing adalah kunci utama yang selalu dia tekankan kepada Jonathan Christie, Anthony Sinisuka Ginting, dan Fajar Alfian agar tetap konsisten dan pantang menyerah. Bicara soal skuad, Indonesia tergabung dalam grup D yang dihuni oleh lawan-lawan tangguh seperti Prancis, Thailand, dan Aljazair yang siap menghadang langkah kita. Selain nama-nama besar seperti Muhammad Shohibul Fikri, kita juga melihat banyak darah muda yang dibawa Hendra ke Denmark kali ini untuk menambah daya gedor. Ada Alwi Farhan, Mohzaki Ubaidillah, Raymond Indra hingga Nikolaus Joaquin yang semuanya siap memberikan kejutan bagi lawan-lawan mereka di lapangan nantinya dengan semangat juang yang sangat membara. Kehadiran para pemain muda ini menunjukkan bahwa Indonesia sedang melakukan regenerasi yang sangat serius di bawah pengawasan langsung dari sang legenda Hendra Setiawan. Dia ingin memastikan bahwa mental bertanding para pemain junior ini sudah terasa sejak dini, melalui turnamen beregu yang sangat prestisius seperti Piala Thomas. Tantangan besar menanti di Denmark, namun dengan ketenangan dan strategi yang tepat dari sang profesor, kita semua berharap Indonesia bisa kembali merebut trofi yang sangat kita dambakan itu untuk dibawa pulang ke tanah air. Tentu saja, kita semua berdoa agar tangan dingin Hendra Setiawan bisa membawa keajaiban bagi tim Merah Putih di Horsens nanti dengan prestasi yang membanggakan. Ini bukan sekedar tentang memenangkan pertandingan, tetapi juga tentang bagaimana mewariskan semangat juara dari seorang legenda kepada generasi penerus bulu tangkis Indonesia agar tetap disegani di mata dunia internasional. Mari kita dukung penuh perjuangan tim Thomas Indonesia di bawah asuhan Hendra Setiawan, agar mereka bisa memberikan kado terindah bagi seluruh rakyat Indonesia tercinta. Selamat berjuang untuk tim Thomas Indonesia, semoga bendera merah putih bisa berkibar dengan gagah di podium tertinggi di Denmark pada bulan Mei mendatang.
Anthony Ginting secara mengejutkan membongkar kekuatan mengerikan tim Prancis yang siap menghancurkan mimpi Indonesia di ajang bergengsi Piala Thomas 2026 nanti. Halo Sobat Bulu Tangkis semuanya, kembali lagi di saluran kesayangan kita yang akan membahas tuntas drama di balik persiapan Piala Thomas 2026. Kamu sudah dengar belum pernyataan terbaru dari Anthony Sinisuka Ginting? Wah, sudah dong. Pernyataan Ginting ini benar-benar bikin geger publik bulu tangkis tanah air. Dia memberikan perhatian khusus banget sama lonjakan prestasi tim Prancis yang sekarang nggak bisa dianggap remeh lagi. Betul sekali, Indonesia tergabung di grup D bersama Prancis, Thailand, dan Aljazair. Di atas kertas kita unggul, tapi Prancis diprediksi jadi batu sandungan terberat karena tunggal putra mereka lagi naik daun banget. Benar, Prancis punya pemain elit. Ada Christo Popov di peringkat 4 dunia. Itu pencapaian luar biasa buat pemain Eropa. Nggak cuma Christo saja, mereka juga punya talenta muda Alex Lanier yang masuk 10 besar dunia. Ditambah lagi Toma Junior Popov di peringkat 17 dunia. Ini komposisi yang menakutkan. Apalagi Prancis baru saja menyabat gelar juara beregu Eropa tahun ini. Motivasi mereka pasti lagi berlipat-lipat untuk membuktikan diri di kancah dunia seperti Piala Thomas 2026. Tapi Ginting bilang, dia nggak merasa terintimidasi sama sekali ya. Iya, Ginting menegaskan kalau dia tetap percaya diri. Dia meyakini kedalaman skuad tunggal putra Indonesia masih sangat kuat. Kita kan punya Jonathan Christie, lalu ada pemain muda Alwi Farhan, dan juga Muhammad Zaki Ubaidillah atau yang akrab disapa Ubed. Menarik banget ya. Ginting menyebut kalau dari tunggal pertama sampai keempat, persaingannya bakal sangat ketat. Dia bilang kalau secara keseluruhan, tunggal kita juga kuat dan punya kualitas setara untuk meladeni permainan menyerang tim lawan. Ginting juga sempat bilang kalau strategi nanti bakal ditentukan sama pelatih dan bidang pembinaan prestasi atau BINPres. Jadi siapa yang bakal turun di tunggal pertama, kedua, atau ketiga, itu bakal krusial banget buat nentuin kemenangan atas Prancis. Tapi jujur ya, melihat grafik peningkatan Alex Lanier dan Christo Popov belakangan ini, Indonesia memang harus waspada tingkat tinggi. Kita jangan sampai lengah atau memandang remeh kekuatan mereka hanya karena nama besar Indonesia di ajang Piala Thomas. Setuju banget. Ginting sendiri mengingatkan rekan-rekannya agar tidak memandang remeh Christo Popov dan kawan-kawan. Dia menekankan kalau yang paling penting adalah mempersiapkan diri sendiri sebaik mungkin agar tidak lengah saat di lapangan nanti. Optimisme Ginting ini penting banget buat mental tim. Meskipun Prancis punya pemain-pemain hebat, Indonesia punya tradisi juara di Piala Thomas yang sangat kuat. Pengalaman Jonathan Christie dan Ginting sendiri bakal jadi kunci utama di turnamen beregu seperti ini. Benar, pengalaman itu nggak bisa dibeli. Meskipun peringkat pemain Prancis lagi tinggi-tingginya, atmosfer Piala Thomas itu beda sama turnamen individu. Mentalitas bertanding dalam sebuah tim seringkali jadi penentu siapa yang bakal keluar sebagai pemenang. Tapi kita juga harus apresiasi perkembangan bulu tangkis di Prancis. Dulu mereka cuma pelengkap, tapi sekarang jadi ancaman nyata bagi negara kuat Asia seperti Indonesia. Betul, dan ini bagus buat kompetisi dunia agar nggak membosankan. Tapi sebagai fans tim Merah Putih, kita tentu berharap Jonathan, Ginting, Alwi, dan Ubed bisa tampil maksimal. Ginting juga bilang kalau dia optimis banget sama kekuatan yang dimiliki tim Indonesia saat ini. Jadi intinya, waspada boleh, tapi jangan sampai ketakutan ya. Ginting sudah kasih sinyal kalau skuad Indonesia sudah siap tempur habis-habisan di grup D nanti. Strategi penyusunan pemain bakal jadi teka-teki yang menarik untuk kita tunggu. Menurut kamu, siapa nih yang paling cocok jadi tunggal pertama kalau lawan Prancis nanti? Apakah Jonathan Christie yang lagi stabil? Atau justru Ginting yang punya rekam jejak bagus lawan pemain-pemain Eropa? Kalau melihat performa terakhir, Jonathan Christie memang sangat solid. Tapi Ginting dengan kecepatannya juga bisa merepotkan gaya main Christo Popov yang sangat agresif. Ini bakal jadi pilihan sulit buat pelatih tunggal putra kita nanti. Belum lagi Alwi Farhan yang permainannya makin matang. Dia bisa jadi senjata rahasia di tunggal ketiga kalau keadaan mendesak. Sektor tunggal kita benar-benar punya kedalaman luar biasa yang bikin negara lain iri sebenarnya. Betul sekali rekan saya. Yang penting sekarang para pemain tetap konsisten menjaga kondisi fisik dan mental sampai hari pertandingan nanti. Jangan sampai ada cedera yang mengganggu persiapan tim Merah Putih kita. Pokoknya kita dukung terus tim bulu tangkis Indonesia agar bisa membawa pulang kembali Piala Thomas ke tanah air. Pernyataan Ginting tadi sudah cukup menggambarkan betapa seriusnya persiapan mereka menghadapi ancaman dari tim manapun, termasuk skuad Prancis yang sedang naik daun ini. Benar, waspada adalah kunci agar kita tidak terkejut di lapangan. Terima kasih Ginting sudah mengingatkan kita semua. Indonesia tetap optimis dan tetap juara. Wah, obrolan kita seru banget ya hari ini. Jangan lupa untuk terus pantau perkembangan berita bulu tangkis terbaru hanya di sini.
Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa kembali semuanya. Jangan lupa dukung terus atlet-atlet kebanggaan kita. Merdeka!